Perkenalkan, nama saya Tio Bahtaranta, NPM 2015-310321. Saya ingin mempresentasikan tugas resume saya. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi UTS Manajemen Pengadilan Usaha. A. Konsep umum kewirausahaan dan memahami kunci sukses kewirausahaan. 1. Konsep umum kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk memanfaatkan peluang komersial dengan cara membawa suatu produk atau jasa ke pasar. Konsep kewirausahaan adalah suatu konsep yang perlu dipahami oleh para pengusaha agar dapat menjalankan usaha bisnisnya dengan baik. 2. Konsep dasar kewirausahaan. Agility, kemampuan untuk bergerak cepat. Endurance, daya tahan. Kecepatan, fleksibilitas, strength atau kekuatan. 3. Kompetensi kewirausahaan. Potensi yang harus dimiliki wirausahawan, kreativitas dan kemampuan inovasi dalam menghasilkan ide baru dan menemukan peluang potensial. Kemampuan untuk mengenali kebutuhan sosial dan pasar. Kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen risiko dan ketahanan menghadapi situasi sulit. 4. Tujuan kewirausahaan. 1. Meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan. Membiasakan dan membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat pada masyarakat. 5. Peluang kewirausahaan. Secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha. Dengan adanya peluang, seorang usahawan tentunya dapat berbagai macam aktivitas kewirausahaan. B. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangan. Seperti yang kita ketahui, sekarang sangat sulit mencari pekerjaan karena lowongan pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan para pencari pekerja. Di kota maupun di desa sama-sama sulit untuk mencari pekerjaan. 1. Merintis usaha baru. Sebagai seorang pemilik dan pengelola usaha atau pengelola usaha kecil, wirausaha bisa memilih dan melakukan 3 cara yang dapat dilakukan oleh seorang apabila ingin memulai usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu merintis usaha baru, membeli perusahaan orang, kerjasama manajemen. Merintis usaha baru. Untuk memasuki dunia bisnis diperlukan jiwa wirausaha. Cara pertama untuk memasuki dunia bisnis adalah dengan memulai bisnis baru. Metode diwujudkan dalam pembentukan dan penciptaan perusahaan baru menggunakan modal, ide, organisasi, manajemen. Hasil survei Peggy Lambing dalam modul merintis usaha baru dan model pengembangan, yaitu ide bisnis 43% bersumber dari pengalaman di tempat kerja, 11% untuk memenuhi peluang pasar, 46% karena hobi. 3. Membeli perusahaan yang telah ada. Cara kedua yang bisa dilakukan oleh seorang akan merintis usaha baru adalah dengan membeli perusahaan telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama, goodwill, dan organisasi usaha yang sudah ada. Banyak alasan mengapa seorang membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru. Antara lain, risiko lebih rendah, lebih mudah dalam memasuki dunia usaha, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan kontrak jual beli perusahaan yang akan dibeli antara lain pengalaman apa yang dimiliki untuk memproyeksikan perusahaan tersebut, mengapa perusahaan tersebut berhasil tetap kritis, di mana lokasi perusahaan tersebut, berapa harga yang rasional untuk membeli perusahaan itu, apakah membeli perusahaan itu tersebut akan lebih menguntungkan daripada merintis usaha baru. Strategi pengembangan usaha baru. 1. Pengembangan skala ekonomis itu dengan mengembang skala produksi, tenaga kerja, teknologi, distribusi, dan tempat usaha. 2. Perluasan
cakupan usaha, yaitu dengan menambah jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang sedang diversifikasi, serta teknologi yang berbeda. Strategi pemasaran bagi usaha baru, penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, segmentasi pasar, pemasaran produk berdasarkan segmennya. Kesimpulan, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan oleh seorang apabila ingin memulai usaha atau termasuk dunia usaha, yaitu memiliki usaha baru, membeli perusahaan orang lain, kerjasama, manajemen. Seorang yang akan memulai sebuah usaha harus mengawali dengan adanya ide. Setelah ada ide, langsung berikutnya adalah mencari sumber dana dan fasilitas baik barang, uang maupun orang. C. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Untuk pengertian, organisasi banyak bentuk organisasi di masyarakat, misalnya negara, partai politik, perkumpulan masyarakat. Bahkan bentuk organisasi yang paling kecil yaitu keluarga dan lain sebagainya. Fungsi organisasi. Satu, fungsi organisasi memberi arah dan aturan serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. Dua, fungsi organisasi lanjutnya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Tiga, fungsi organisasi yang terakhir yang memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota organisasi. Unsur-unsur organisasi. Anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang pekerjaannya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Komunikasi akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik dan mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai proses kerja yang sudah diatur sedemikian rupa. Pengertian manajemen dalam organisasi. Menurut George R. Organizational Management adalah aktivitas para perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, penggerakan, auditing, dan pengawasan, controlling, di mana semua aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai target organisasi. Tujuan manajemen dalam organisasi. Tujuan utama manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin, sehingga dalam jangka panjang dapat manajemen profitabilitas organisasi tersebut. Fungsi manajemen organisasi mengutip dari buku Manajemen Organisasi, Teori dan Kasus 2019 karya N. Restri Stuti. Ada 7 fungsi manajemen organisasi, yaitu perencanaan, planning. Perencanaan adalah fungsi paling utama dari manajemen organisasi. Pengorganisasian, organizing. Pengorganisasian mengacu pada hubungan antar individu dalam sebuah organisasi. Kepegawaian, staffing. Kepegawaian atau karyawan merupakan sumber daya terpenting dalam sebuah organisasi. Pengarahan, directing. Pengarahan biasanya dilakukan oleh manajer. Motivasi diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam organisasi. Pelaksanaan, auditing. Pelaksanaan berarti organisasi melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengawasan, controlling. Pengawasan berarti manajer mengawasi bagaimana proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai. Kesimpulan, manajemen merupakan kegiatan pokok yang dilakukan seorang pimpinan karena dia menjabat sebagai manajer untuk mengolah input menjadi output melalui proses manajemen. Pertemuan 5. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat efektif untuk melaksanakan sesuatu atau kelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi dan berulang yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian. Menurut Hamid Ismail DKK 2009, pengendalian adalah proses mengarahkan semua sumber daya,
semua variabel-variabel untuk mencapai tujuan. Manajemen. Menurut Khalil Abdul DK 2000, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Menurut studi, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu programan, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan sebuah proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lain untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Aspek dari proses ini dijelaskan sebagai berikut. Kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen terdiri atas bermacam kegiatan, diantaranya merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi, mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi, mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika perlu, mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Keselarasan tujuan. Meskipun sistematis, proses pengendalian manajemen tidak bersifat mekanis. Lebih dari itu, proses ini meliputi interaksi antara individu di mana tidak dapat menggambarkan dalam cara mekanis. Perangkat penerapan strategi. Sistem pengendalian manajemen membantu para manajer untuk menjelaskan organisasi ke arah tujuan strategiknya, sehingga pengendalian manajemen terutama memfokuskan pada pelaksanaan strategi. Kesimpulan, sistem pengendalian manajemen berfokus pada bagaimana tujuan perencanaan serta bagaimana strategi organisasi secara efektif dan efisien dapat tercapai. Perilaku dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian informasi, dan jenis organisasi serta fungsi pengendalian. 1. Pengertian perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Sistem pengendalian informasi. Sistem pengendalian formal adalah sistem yang memungkinkan pengendalian otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dalam prosedur yang harus diikuti anggota organisasi. Pusat tanggung jawab, pusat beban, pusat administratif dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh orang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan yang optimal antara input dan output di jumlah pusat tanggung jawab. Hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung, misalnya seperti di departemen produksi, input dan bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Mengukur input dan output. Kebanyakan input dan yang digunakan pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran fisik: jam kerja, liter minyak, rem kertas, dan quick listrik. Permasalahan dalam pengendalian terhadap pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dalam input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Pusat pemasaran. Aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dan perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari pelanggannya.
Aktivitas pemasaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh pesanan. Aktivitas ini diliputi uji pemasaran yang membentukkan pelatihan dan pengawasan terhadap tenaga penjualan. Kesimpulan, pemanggilan manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan programan yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi. Pusat pertanggungjawaban organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran. Sekian dan terima kasih.